Saya berterima kasih atas undangan dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menceritakan sekelumit kisah tentang apa yang pernah saya lakukan pada saat-saat yang sangat mencekam di medium Mei 1998. Bagi orang-orang yang sudah dewasa saat itu dan tinggal di Jakarta, peristiwa ini sulit dilupakan karena hari-hari 3 hari itu sangat mencekam. Semua orang mengurung diri di dalam rumah karena takut keluar. Penjarahan, pembunuhan, perampokan, pengrusakan, dan perkosaan terjadi serempak di mana-mana, di beberapa kota besar, baik di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa. Sebagai dokter yang pernah menangani beberapa kasus yang ada hubungannya dengan pelecehan seksual, saya tahu benar bahwa kejadian ini betul terjadi. Saya saksinya. Saya masih hidup. Banyak orang bertanya, mana mungkin perkosaan dilakukan di hadapan orang ramai? Bagaimana itu bisa terjadi? Saya tidak berbicara pornografi, tapi itu mengacu pada kenyataan bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang terlatih. Orang-orang ini adalah orang-orang yang ditugaskan untuk mendatangkan ketakutan bagi rakyatnya sendiri. Dan etnis tertentu itulah yang dijadikan sebagai kambing hitamnya. Karena mereka adalah minoritas yang tidak punya akses ke kekuasaan. Mereka tidak punya akses ke bidang politik. Dan gampang sekali menyulut kebencian dengan alasan kesenjangan ekonomi yang dialamatkan kepada etnis Tionghoa ini. Saya teringat akan kasus seorang ibu muda yang mengalami gangguan jiwa, dan saya sempat juga menangani pasien yang sengaja menjatuhkan dirinya dari lantai 3 ke bawah dan menderita patah tulang dalam berbagai bentuk dan rontoknya banyak gigi. Dan dari rumah sakit beliau ini dipindahkan, sudah dirawat 2 hari, segera ke Singapura. Ada juga beberapa hari sesudah medium Mei, kepada saya dibawa seorang anak gadis belasan tahun usianya yang kakinya bengkak, bernanah, merah, dan ketakutan. Itu diambil dari Jembatan 5. Ada sekelompok orang menyerang dengan menggunakan kata-kata yang kasar dan arahannya adalah kekerasan seksual. Dan si gadis ini dalam rangka menyelamatkan diri berlari dan menginjak pecahan kaca sehingga kakinya bonyok, infeksi besar, tetap tidak mau keluar dari persembunyiannya sampai ada relawan yang menemukan dia dan membawa ke saya. Saya waktu itu tergabung dengan tim relawan untuk kemanusiaan juga. Saya adalah anggota Suara Ibu Peduli dan anggota dari Kalyana Mitra. Mengapa ini terjadi? Dan apa kaitannya dengan situasi saat itu? Ibu kota negara seperti Jakarta dalam tempo 3 hari kosong kekuasaan. Tidak ada yang berwenang. Negara tidak hadir di Jakarta pada saat itu dan di beberapa kota besar lainnya, baik di Jawa maupun di Sumatera. Seolah-olah kebiadaban ini dibiarkan terjadi. Saya tidak mau mengatakan bahwa seluruh korban adalah dari etnis Tionghoa. No. Kalau kita lihat apa yang terjadi di Klender, itu banyak loh orang-orang yang, saya tidak senang menggunakan istilah pribumi dan non pribumi. Saya adalah orang yang banyak sekali berkeliaran di daerah-daerah terpencil. Di sana tidak laku tuh istilah pribumi non pribumi. Di kita di sini yang banyak. Nah, terutama mereka-mereka itu sudah mereka dari golongan ekonomi lemah, dicaci maki dan dihina pula dengan satu sebutan
penjara. Saya bekerja di rumah sakit Husada. Saya banyak mendengar cerita dari suster-suster rumah sakit Husada pada saat itu. Mereka yang mau pulang, mereka yang kebetulan ada di jalan, ketika bertemu dengan kelompok-kelompok geng-geng itu, mereka ditanyakan tentang suku mereka. Lihat di toko-toko, di rumah-rumah, terutama di Gajah Mada dan Hayam Wuruk, tertulis milik pribumi asli. Sudah tertulis milik pribumi asli lagi. Saya pernah diwawancara di TV. Saya pernah ditanyakan oleh wartawannya, dokter, kalau memang dokter pernah melayani, merawat, mengobati salah seorang korban, tunjukkan kepada kami. Itu permintaan yang sangat di luar batas. Saya katakan kepada dia, saya melakukan semua ini karena memang ada yang demikian terjadi, dan saya tidak akan menunjukkan bukti itu kepadamu hanya karena nafsumu ingin mengetahui dan mengenal korban. Bagi saya itu adalah sumpah jabatan seorang dokter untuk merahasiakan identitas pasien saya. Untuk itu saya disumpah dan saya akan merahasiakannya. Tim gabungan pencari fakta sudah mengeluarkan statement bahwa memang ada terjadi. Ini diperdebatkan lagi soal angkanya, soal jumlahnya. Lalu ditambah lagi embel-embelnya. Setiap hari ada terjadi perkosaan di New York, orang kok nak mencak-mencak katanya. Beda dong. Beda. Antara kriminal di satu pihak dan politik di lain pihak. Ada unsur ethnic cleansing atau ethnic cleansing di dalamnya. Ethnic cleansing bukan hanya berarti membunuh orang-orang etnis tertentu, tapi membuat takut, membuat takut, menyebarkan ketakutan terhadap etnis tertentu, sehingga orang-orang dari etnis ini merasa insecure, merasa tidak nyaman untuk tinggal di suatu tempat, lalu eksodus ke tempat yang lainnya. Nah, ini termasuk ethnic cleansing. Banyak orang menuduh saya dengan mengatakan, Dr. Lee aktif sedemikian rupa sehingga melupakan keselamatan dirinya sendiri, karena yang ditolong adalah etnis Tionghoa katanya. No. Itu salah. Itu salah. Siapapun yang menjadi korban perkosaan tidak menjadi persoalan apa etnisitasnya, tapi kejahatan kemanusiaan yang dilakukan, itulah yang mau kita perangi. Dan sebagai warga negara Indonesia, saya malu mengakui mempunyai sebuah pemerintahan yang di luar berkoar-koar mengatakan menentang politik apartheid yang terjadi di Afrika Selatan, tapi di dalam negeri sendiri melakukan praktek apartheid terhadap etnis minoritas yang notabene adalah warga negaranya sendiri, yang seharusnya dilindungi. Dan tugas kita ke depan adalah jangan sampai ini terulang. Dan terlebih daripada itu, kita harus ikut dalam proses membangun bangsa dan negara kita. Terima kasih.